Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang beberapa tahapan untuk mempelajari metode dogging. Yang di awal-awal itu kita buka dulu Chrome. Habis itu kita search di pencarian, kita klik LCSB PDB. Kita klik. Jadi, untuk mempelajari interaksi antara obat, ligan, ataupun senyawa terhadap reseptor, metode tagging itu merupakan salah satu cara drug design yang berbasis kombinasi LPDD sama SPDD. Karena di situ ada senyawa atau ligan ataupun reseptornya juga ada. Jadi, kombinasi antara ligan dan struktur protein. Drug design, pertama kita itu harus cari dulu targetnya. Jadi, kalau kita pengen tahu, tahap pertama kita itu cari dulu target yang akan kita pakai. Di sini saya akan memakai target reseptor siklogenase reduktase. Siklogenase 2. Kalau kita nggak tahu apa itu kodenya, kita tinggal ketik saja namanya siklogenase siklogenase 2. Kita enter. Nah, kita kan mengetik reseptornya tadi. Lah, biasanya kayak sekarang itu muncul banyak. Jadi kita itu harus pilih, baru kemudian kita validasi. Untuk memotong tahapan ini, kita biasanya itu mencari jurnal yang sudah mengerjakan target ataupun penyakit yang akan kita kerjakan. Karena saya sudah tahu hasil searching dan kode reseptor yang akan saya pakai, yaitu 4PH9, kita langsung menuju ke reseptor itu. Kita searching, kita searching klik kodenya 4PH9. Kita enter. Nah, di sini tuh ada beberapa informasi. Ini kodenya, judulnya klasifikasi organisme. Nah, salah satu yang harus kita lihat biasanya itu ini, resolusi. Nah, jadi kalau kita mau memilih PDB, reseptor yang akan kita download dan kita pakai itu seharusnya resolusinya itu jangan sampai melebihi 3, karena kalau lebih dari 3, biasanya pas tahap validasi kita akan susah mencari RMSD yang memenuhi syarat. Kalau resolusinya kurang dari 3, berarti sudah memenuhi syarat kayak ini 1,81. Yang kita harus pahami juga, benar nggak sih target ini tuh yang ingin kita pelajari? Kita baca dulu judulnya. Terus kemudian kita baca abstraknya. Supaya tahu bener nggak sih target reseptor ini tuh bekerja sebagai anti-inflamatory. Kita baca dulu. Nah ini, udah benar jadi anti-inflamatory. Terus habis itu kita sebagai, kita pakai target ini tuh sebagai tracking yang akan kita kerjakan. Kemudian kita juga harus lihat ini, di bawah ini, small molecule. Karena kita harus tahu ligan yang akan kita pakai sebagai pembanding untuk salah satu proses validasi daging itu misalnya di sini itu ada 6 ligan. Jadi kita itu harus memilih salah satu berdasarkan abstraknya. Kita kembali ke abstrak. Nah, senyawa apa yang dipelajari ternyata yang dipelajari itu ibuprofen dengan gemcitabine sebagai anti-inflamatory. Jadi senyawa inilah yang akan kita pakai validasi. Kita scroll ke bawah lagi untuk mencari gemcitabine ini yang merupakan ligand alami yang akan kita pakai saat melakukan validasi. Dan mencari binding site untuk mengentarasikan senyawa kita. Jadi dari 6 ligand ini yang akan kita pakai itu sebagai target itu ini.
So, eh, kita lanjut, kita download file, kita klik download files, terus itu legalisasi PDP format. Udah, terus kita klik file explore. Nah, tadi kan kita nyimpennya di otomatis ke download. Kita klik. Nah, udah terus 4PH9 ini kita Ctrl C. Saya mau menyimpannya di Windows SSD C. Terus kita itu buat folder. Kita kasih nama latihan. Nah, setiap senyawa itu harus satu folder. Jadi, misal kita itu punya 9 senyawa, kita berarti harus mempunyai 9 folder. Karena kalau misalnya kita jadikan satu, nanti itu yang tersimpan itu cuman senyawa yang terakhir. Jadi, nanti kalau misalnya kita sewaktu itu kita pengen buat eh, ngedockingnya 9 senyawa, berarti kita itu harus punya folder 9 untuk masing-masing senyawa. Habis itu kita preparasi proteinnya lewat Autodoc. Ini, kita klik, tunggu sampai 100%. Di sini kita itu akan, eh, kita preparasi awalnya itu pakai Autodoc ini. Dan untuk memisahkan ligand protein, kita pakai MMV atau Molecular. Pertama kita itu harus men-setting folder kerja kita. Nah, terus kita buka file Explorer. Nah, di file tadi kan saya nyimpennya di sini latihan, terus ini. Lah, ini kita klik, terus kita Ctrl C. Kita kembali ke aplikasi Autodoc, kita klik untuk men-setting folder kerjanya itu kita klik file, terus preference, terus set. Nah, kita klik ini, terus kita blok, Ctrl V. Kita set. Nah, kalau misalnya kita itu mau buka file, itu tuh langsung masuk ke folder kita, dan kalau kita preparasi pun otomatis tersimpan ke folder kita juga. Terus kita klik dismiss di bawah sini. Nah, nanti misalnya di layar kalian itu dismiss nggak ada, kita langsung X aja. Bisa. Yang penting udah di set. Terus kita dismiss. Nah, kita coba buka file Explorer. Salah. Kita coba buka file target tadi. Kita klik file, red molekul. Nah, jadi kita itu langsung buka file dari folder kerja kita tanpa perlu browsing lagi. Kita pilih reseptor, lalu open. Berikutnya kita itu menghapus air. Caranya itu klik edit, delete water. Klik edit, delete water. Berikutnya kita klik edit, hidrogen, add, edit, hidrogen, add, polar only. Hidrogen ini tuh akan muncul di reseptor kita karena kalau kita download reseptor, dia tuh belum ada hidrogennya. Makanya kita itu harus tambahkan tapi yang polar only, yang ini. Hidrogen add polar only ini. Lah, oke. Berikutnya kita itu harus kasih muatan. Kita klik edit, charger, terus
ini tuh ada pilihan dua, terserah mau pakai add command charges atau compute guest trigger. Pilih yang compute caster. Edit, charges, compute caster. Nah, kita itu harus mencatat muatan ini yang kita pakai. Terus habis itu, kalau enggak kita screenshot. Soalnya kalau ditulis di jurnal dan ditanya muatan casternya yang diambil berapa, kita bisa menjawab lihat dari catatan kita tadi. Terus kita oke. Setelah selesai preparasi reseptor, kita simpan file. Kita klik file, save, read PDB. File, save, read PDB. File, save. Habis itu kita taruh di folder yang tadi. Kalau misalnya kita mau ganti namanya ini juga bisa. Tapi kalau tak, saya kasih tambah underscore sama ref. So kita oke. Bisa, ini juga bisa diganti. Kalau misalnya mau diganti terus, oke. Nah, sekarang kita itu punya dua file. Yang pertama itu ini file yang asli, belum ada hidrogen, masih ada airnya. Kalau file yang ini hasil preparasi sudah ada hidrogen dan airnya sudah dihapus. Tahapan berikutnya kita memisahkan reseptor. Di dalamnya ada reseptor sekaligus ligan menggunakan program Molecgroup. Bentar ya, kita tutup dulu. Nah, di sini itu nggak ada molekul, jadi kita cari di sini. Kita klik. Nah, kita kecilkan dulu. Eh, terus buka file Explorer. Kecilkan. Nah, file yang hasil preparasi tadi, kita klik kiri, tarik ke layar hitam molekul. Kita lepas. Nah, bisa kita akan muncul beberapa pilihan ini. Ada beberapa pilihan yang perlu kita hilangkan. Yang pertama itu kofaktor. Terus protein ini kita harus pilih yang ada ligan alaminya yang kita pakai. Kita pakai yang A. Terus ligasnya juga kita pilih salah satu. Terus import. Nah, untuk ligan tadi ada dua pilihan. Habis itu kita ke file. File export molekul. Habis itu ekspor tadi itu untuk memisahkan reseptor dan gemcitabine. Pertama ekspor, kita protein saja dulu, berarti ligasnya dihapus. Terus kita klik ekspor. Nah, karena di sini itu molekulnya nggak ada setting, folder otomatis, berarti kita cari dulu folder kita tadi. Ini, lihat, lah ini. Terus kita simpan misalnya prot, eh, prot.com pdb, pdb. Nah, save as tip-nya kita ubah yang protein data bank. Kita save. Selanjutnya kita ekspor liganya. Ekspor molekul, ligan jadi proteinnya yang kita hapus.
Kita kasih nama leak.com PDB. Save as tipsnya kita ganti protein data bank. Terus save. Nah, habis itu kita tutup molekul karena hanya kita pakai untuk memisahkan aja. Kalau kita cek folder ini akan ada tambahan file ligand ini dan file protein hasil pemisahan yang tadi. Jadi ligand dan protein ini sudah terpisah. Berikutnya kita kembali ke Autodoc. Yang tadi itu jangan ditutup dulu. Ditutup dulu. Nah, kalau misal tadi itu udah ditutup, kita itu harus buka ulang dan setting folder kerja lagi. Kita habis itu lanjut ke preparasi berikutnya. Pertama, preparasi ligand. Kita klik ligand, input, open. Ligand, input, open. Kalau filenya nggak kelihatan kayak gini, karena kita itu, kenapa? Karena kita itu menyimpan file of tipsnya itu PDB, bukan PDB kita. Jadi kita ubah dulu ke PDB. Nah, terus kita pilih yang ligand. Terus open. Nah, muncul ini kita klik oke aja. Kalau misalnya ligand ini belum muncul, ulangi lagi kita klik ligand, input, open. Gitu. Terus kita klik-klikan lagi torsion tree detect root. Ligand torsion tree detect root. Nah, ini tuh untuk mendeteksi rootnya. Kalau misalnya ingin melihat ligandnya saja lebih jelas, kita bisa sembunyikan dulu reseptornya. Klik ini. Nah, kita perbesar dengan scroll. Terus kita geser. Nah, ya kan? Nah, caranya itu tadi yang saya pakai scroll itu untuk memperbesar dan memperkecil. Kalau klik kanan itu untuk menggeser pandangan. Kalau klik kiri itu untuk memutar posisi objek. Nah, sebaiknya kita itu lebih enak itu pakai mouse gitu. Karena kita akan sering menggunakan scroll dan kombinasi klik. Setelah itu, setelah detek itu, langkah kedua itu ligand torsion tree cause torsion, ligand torsion tree cause torsion. Nah, yang harus perhatikan itu, kalau misalnya number of rotatable bonds itu lebih dari 32, berarti kita itu harus mengurangi manual dengan pakai make peptide backbone bonds non-rotatable. Karena eh, kita, penyakit kita itu udah nggak melebihi 32, di bawah di bawah 32 berarti sudah bagus. Kita tinggal klik done. Dan jangan lupa ini dicatat. Oke, kita klik done. Setelah itu kita simpan ligand. Kita klik ligand, output, save as PDB kita. Ligand, output, save as PDB kita. Nah, berikutnya preparasi resep save as PDB kita. Kita simpan ligand.com PDB IT. Save. Nah, berikutnya preparasi reseptor menjadi PDB kita lewat menu grid. Kita klik grid, habis itu makromolekul, open grid, makromolekul, open.
Kalau filenya belum muncul, pilih file pilih file of tipsnya diganti jadi PDB atau all files. Habis itu kita pilih yang hasil preparasi protein. Terus open. Nah, kalau muncul kayak gini, kita klik OK. Lalu langsung muncul menu simpan. Kita simpan aja dengan misal namanya prod.com pdb gt. Kita save. Berikutnya kita setting ligand untuk docking di dalam grid. Kita klik grid, set maps, habis itu open ligand. Grid, set maps, open ligand. Pilih file ligand yang berekstensi PDB-GT ini. Tadi terus open. Terus klik OK. Nah, reseptor dan ligand sudah siap. Baru kita pilih grid box untuk mengatur kotak grid. Sebelum kita klik grid, tanda kotak grid belum muncul. Supaya kelihatan, kita klik grid dulu, habis itu grid box. Nah, supaya kelihatan, kita hide protein. Nah, kan ini eh, liganya masih ada di luar. Nah, syaratnya itu liganya itu harus berada di dalam kotak grid. Caranya itu kita klik center, terus center on ligand. Kalau misalnya kita mau memperbesar atau mengubah kotaknya lebih panjang atau gimana, kita itu pakai ini, tiga ini. Ini tadi itu untuk mengatur otomatis. Caranya center, center on ligand. Nah, untuk ukuran ukuran standarnya itu 40. Tapi kalau misalnya mau berubah juga bisa digeser kanan kiri tiga ini. Nah, kadang-kadang kita itu perlu memodifikasi ukuran atau posisi grid box ini lagi. Kalau ternyata setelah validasi RMSD-nya lebih dari 2. Tapi syarat utamanya itu tetap ligand harus berada di dalam kotak. Setelah grid box diatur, kita simpen, kita klik file, terus close saving current. File plus saving current. Nah, terus kita simpen di, kita klik grid dulu, terus output, grid, output, terus save as, save GPF. Kita kasih nama prod.com GPF. Oke, save. Setelah file GPF tersimpan, langkah berikutnya adalah menjalankan autogrid yang dilakukan lewat command prompt.